warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nariskana, MPM 2102090188. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD semester 1 kelas D1 pagi. Kali ini saya akan membuat video tentang masuknya Islam di Sumatera Utara. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar tentang masuknya Islam di Sumatera Utara. Nah, kalian tahu nggak bagaimana masuknya Islam di Sumatera Utara? Tidak? Oke, baik, Ibu jelaskan. Masuknya Islam di Pulau Sumatera dipercayai sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Nah, kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia melalui baru sebuah daerah yang terletak di pantai barat Sumatera pada abad ke-7, yang pada waktu itu Sumatera Utara terdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Nah, selanjutnya dikembangkan ke wilayah Aceh dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat dan orang-orang Persia, kemudian orang-orang Arab. Nah, perkembangan Islam di sana sangat pesat. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah pengurus Islam. Oke, baik. Di Sumatera Utara, di sana banyak ditemukan sebuah makam kuno, kompleks pemakaman Makhligai Barus. Dalam batu nisan tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi. Terdapat juga makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Nah, batu nisan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai berangkat tahun 696 Sultan Malik Al-Saleh. Ini merupakan bukti ulama bangsa Muslim di kawasan Indonesia Malaysia. Nah, selanjutnya ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, serta dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu. Nah, apakah penjelasan sampai sini bisa dipahami? Oke, baik, Ibu lanjutkan. Dari Kesultanan Aceh inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Yang pertama itu kerajaan-kerajaan yang masuk di daerah Sumatera Utara, yaitu yang pertama Kerajaan Jempa pada tahun 777 Masehi. Ibu akan membuat gambarnya di sini. Apakah anak-anak sudah melihatnya? Oke, baik. Kerajaan Jempa merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun pendiri dari kerajaan Jempa ini adalah Salman Al-Farsi. Kerajaan Jempa menjadi tempat penyebaran pertama Islam untuk pertama kalinya di wilayah Nusantara kala itu. Nah, yang kedua adalah Kesultanan Perlak pada tahun 1840 sampai 1292. Ibu akan membuat gambarnya di sini. Apakah anak-anak sudah melihatnya? Oke, baik. Kesultanan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam di wilayah Sumatera. Kesultanan Perlak juga terkenal akan daerahnya yang menghasilkan banyak kayu perlak. Kayu perlak sendiri merupakan jenis kayu yang sangat cocok dalam pembuatan kapal. Oleh karena itu, daerah ini terkenal dengan sebutan Kesultanan Perlak karena wilayahnya yang strategis serta memiliki hasil alam yang baik.
menjadikan Perlak sebagai kawasan pelabuhan niaga yang berkembang pada abad ke-3 pada abad ke-8 Masehi. Selanjutnya adalah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521. Ibu akan membuat gambarnya di sini. Apakah anak-anak sudah melihatnya? Oke, baik. Nama dari Kesultanan Samudra Pasai ialah Samudra Darussalam. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di bagian pesisir pantai utara Sumatera. Lokasinya berada di sekitar kota Loksmawe dan Aceh Utara. Beberapa bukti sejarah yang mengaitkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya beberapa makam raja, serta berbagai penemuan koin berbahan emas dan perak yang berisikan nama-nama raja. Nah, selanjutnya adalah Kesultanan Lamuri pada tahun 800 sampai 1503. Ibu akan membuat gambarnya di sini. Apakah anak-anak sudah melihatnya? Baik. Kesultanan Lamuri terletak di daerah Aceh Besar yang berpusat di Lamreh, Kecamatan Masjid Raya. Kesultanan Lamuri merupakan kerajaan yang lebih dulu muncul sebelum berdirinya Aceh Darussalam. Data mengenai keberadaan Kesultanan Lamuri ini didasarkan pada berita-berita luar yang selalu dikemukakan oleh para pedagang dan pelaut asing dari India, Arab, dan Cina. Oke, baik. Sekian dari penjelasan Ibu. Sebenarnya masuknya Islam ke Sumatera Utara itu sebenarnya banyak dan panjang. Tidak cukup jika kita melanjutkannya semuanya atau sampai selesai. Nah, maka dari itu anak-anak belajar lagi dan mencari tahu lagi di rumah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat tentunya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.